Acara dinyatakan selesai dikarenakan akan ada sesi foto bersama di akhir acara. Terima kasih. Pembangunan Maritime Academy would like to say welcome to graduates and the honorable guests with the 17th graduation ceremony. Pembangunan Maritime Academy study programs of nautical science, marine engineering, and commercial shipping and the ports academic management academic year 2025-2026. Akademi Maritim Pembangunan Jakarta mengucapkan selamat datang kepada perwakilan wisudawan yang hadir di Balai Komando Cijantung serta segenap Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Pada acara wisuda ke-17 Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, program studi nautika, teknika, dan ketatalaksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhan tahun 2025-2026. And the praise and gratitude to the God Almighty that allow us to attend this ceremony held by Pembangunan Maritime Academy. This is graduation ceremony for diploma program 70 class year 2025-2026, and will be the time vocational merchant shaping education as a solution to strengthen the economy and competitiveness in the maritime industry in the Indonesian and the global. Alhamdulillah, puji dan syukur berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara sidang terbuka Akademi Maritim Pembangunan Jakarta dengan acara khusus wisuda program pendidikan Diploma 3 ke-17 tahun akademik 2025-2026 dengan tema Pendidikan Vokasi Pelayaran Niaga sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi dan daya saing pada bidang industri maritim Indonesia dan dunia akan segera dimulai. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Will be the troops preparation. Persiapan pasukan. The Army of Swords entering at the ceremonial venue and then they took formation. Pasukan pedang pora membentuk gapura pedang. The graduates entire the ceremonial venue. Wisudawan wisudawati memasuki tempat upacara.
guests are requested to the stand. With the instructor of ceremony, entires will the pulpit and the academic senate of Pembangunan Maritime Academy. Hadirin dimohon berdiri. Inspektur upacara beserta jajaran Akademi Maritim Pembangunan Jakarta memasuki tempat upacara. The report of the head of committee to the inspector of ceremony. Laporan Komandan Tim Pedangpora kepada Inspektur Upacara.
Lapor upacara sudah Diploma 3 tahun 2026 Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. Program studi Teknika dan tata laksanaan pelayaran niaga dan pelabuhanan. Rabu 7 Januari 2026. Siap. Laksanakan. The Army of SWAT Indonesian, the Army of SWAT left the ceremonial venue. Pasukan pedang pora meninggalkan tempat upacara. The Army of SWAT, Indonesian national flags, and Pembangunan Maritime Foundation official flags dan Academic Maritime Pembangunan entering the pulpit. Bendera merah putih serta bendera kebesaran Akademi Maritim Pembangunan Jakarta memasuki tempat upacara. The national anthem of Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin.
with the official song of the March of Pembangunan Maritime Academy. Menyanyikan Mars Akademi Maritim Pembangunan Jakarta diikuti oleh seluruh civitas akademika Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. Akademi Maritim Pembangunan menjadi pelaut nan jaya mengarungi samudra, belajar berlatih dan berkarya dengan semangat membara, jujur, disiplin dan setia sifat kami semua. Kita maju bersama menempuh cita-cita, satukan langkahmu, satukanlah tekadmu menuju masa depan. Lautan terjaga, negara sentosa, makmur sejahtera, taruna taruni AMP selalukan setia, menjunjung tinggi alma mater untuk selama-lamanya. Kita maju bersama menempuh cita-cita, satukan langkahmu, satukanlah tekadmu menuju masa depan. Lautan terjaga, negara sentosa, makmur sejahtera, taruna taruni AMP selalukan setia, menjunjung tinggi alma mater untuk selama-lamanya. Ladies and gentlemen, please are welcome to the seats back. Hadirin dimohon duduk kembali. The reading of degree of Director of Pembangunan Maritime Academy on graduation ceremony of the undergraduates program years academic 2025-2026 by Captain Arina Hidayah, Bachelor of Economy, Magister of Education, and Master Marine will be get to this provides. Pembacaan surat keputusan Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta tentang wisuda Diploma 3 tahun akademik 2025-2026 oleh Kapten Arina Hidayah, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan, Master Merit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta nomor 009C garis miring SK strip AMP strip 2026 tentang wisuda ke-17 jenjang Diploma 3 Program Studi Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Akademi Maritim Pembangunan Jakarta tahun 2026. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Memperhatikan 1. Sertifikat Akademi Nomor 5014 garis miring SK garis miring ban strip PT strip garis miring BPA strip PPJ
garis miring D3 garis miring 7 garis miring 2024. Program studi Nautika tanggal 15 Juli 2024. 2. Sertifikat akreditasi nomor 03358 garis miring SK garis miring LAM teknik garis miring 5D3 garis miring 8 garis miring 2024. Program studi teknika 21 Agustus 2024. 3. Sertifikat akademi nomor 5670 garis miring SK garis miring ban strip PT garis miring AKPPJ garis miring D3 garis miring 8 garis miring 2024. Program studi KPN strip K tanggal 27 Agustus 2024. Memutuskan wisuda ke-17 jenjang diploma 3 program studi Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan Akademi Maritim Pembangunan tahun 2026. Mewisuda taruna-taruni yang dinyatakan telah menyelesaikan masa studinya di Akademi Maritim Pembangunan Jakarta tahun 2026 program studi Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan sebagaimana tertera dalam tampilan suratan keputusan ini. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya. Lampiran surat keputusan nomor 009 C garis miring SK strip AMP strip 1 strip 2026 tanggal 07 Januari 2026. Memutuskan kelulusan program studi Nautika berjumlah 16 orang, program studi Teknika 17 orang, dan program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan 10 orang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2026, Direktur Henry Kustian, Sarjana Teknik, Master Manajemen, Master Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We all graduates of Pembangunan Maritime Academy, please stand up to the provide. Wisudawan, wisudawati, dimohon berdiri. This the Army of Sword enters the ceremonial venue. Pasukan pedang pora memasuki ruangan.
The Fowes all graduates of Pembangunan Maritime Academy Fowes mengucapkan janji wisudawan wisudawati. Janji wisudawan. Satu. Saya berjanji bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Saya berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang ahli media. Tiga. Saya berjanji bahwa saya senantiasa sadar dan akan memegang teguh ilmu dalam melaksanakan kewajiban saya sebagai ahli media. 4. Saya berjanji bahwa saya tidak akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan martabat dan derajat sebagai ahli media. 5. Saya berjanji bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi alma mater Akademi Maritim Pembangunan dan siap berkontribusi demi kemajuan kampus. The Army of SWAT leave the ceremonial venues grounds. Pasukan pedang pora meninggalkan tempat upacara. The all graduates of Pembangunan Maritime Academy, all those welcome back to the seat. Wisudawan wisudawati dimohon duduk kembali. Report the academic report by the Vice Academic Division of Pembangunan Maritime Academy. Please, at the seat and prepare the welcome to Mr. Novel Ganesha Kalalo, Bachelor of Economic. Please, regarding Laporan akademik dari bidang akademik Akademi Maritim Pembangunan Jakarta oleh Bapak Novel Ganesha Kalalo, Sarjana Ekonomi. Kami persilakan. Laporan Akademi Wisuda ke-17 Program Diploma 3 Akademi Maritim Pembangunan Jakarta tahun akademi 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Maritim Pembangunan Jakarta, Pembina Yayasan Maritim Pembangunan Jakarta, Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, para anggota Senat Akademik, para dosen, instruktur, orang tua, wali wisudawan, dan para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, serta hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan akademik Wisuda ke-17 Program Diploma 3 Akademi Maritim Pembangunan Jakarta
tahun akademik 2025-2026. 1. Dasar Hukum. 1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.2. Statuta Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. 1.3. Sistem Standar Mutu Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. 1.4. Surat Keputusan Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta nomor 001-SK-AMP-1-2026. 2. Waktu dan pelaksanaan. Wisuda dilaksanakan di Gedung Balai Komando Cijantung, Jakarta Timur pada hari ini, hari Rabu 7 Januari 2026. 3. Jumlah peserta wisuda. 3.1. Program studi Nautika dengan jumlah peserta wisuda sebanyak 16 taruna. 3.2. Program studi Teknika dengan jumlah peserta wisuda sebanyak 17 peserta. 3.3. Program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan dengan jumlah peserta 10 taruna. 3.4. Jumlah seluruh peserta wisudawan, wisudawati yang hadir dan mengikuti kegiatan wisuda berjumlah 33 taruna. 4. Rangkaian kegiatan penyelesaian akhir Taruna Akademi Maritim Pembangunan Jakarta terdiri dari 4.1. Pembekalan taruna magang atau praktek darat. 4.2. Pelepasan praktek darat. 4.3. Magang atau praktek darat. 4.4. Penyusunan laporan tugas akhir. 4.5. Sidang laporan tugas akhir. 4.6. Yudisium laporan tingkat akhir. 5. Pemilihan wisudawan terbaik. 5.1. Kriteria penilaian. 5.1.1. Tingkah laku, kedisiplinan, penampilan dan aktivitas taruna selama kegiatan akademik dan kegiatan organisasi ketarunaan. 5.1.2. Indeks prestasi tertinggi yang dicapai oleh setiap program studi. 6. Gelar akademik. Taruna yang dinyatakan berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan prosedur akademik yang berlaku di Akademi Maritim Pembangunan Jakarta berhak menyandang gelar ahli madya atau yang disingkat dengan AMD. 7. Demikian laporan akademik wisuda ke-17 ini dibuat. Jakarta 7 Januari 2026. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. The Order of Inspector of Ceremonials. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapten Dr. Ilham Azhari dari PPSDM Perhubungan Laut, Kapten Hieronymus Atane MM Trans MR selaku pengawas Yayasan Maritim Pembangunan, Profesor Suyanto SE SPD MM MAK selaku Rektor Universitas Santri Abeng dan dari APTISI, selamat datang Prof. Bapak Adi Fahmi, Pembina Yayasan Maritim Pembangunan, Ibu Lucy Oktavianti, Ketua Yayasan Maritim Pembangunan, Bapak Ibu orang tua wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, karunia dan ridhonya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan wisuda Diploma 3 Akademi Maritim Pembangunan Jakarta sekaligus meluluskan taruna dan taruni dari program studi Nautika, Teknika, dan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta
menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah saudara peroleh selama menempuh pendidikan di Akademi Maritim Pembangunan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kelulusan ini, saudara secara resmi menyandang gelar ahli media sesuai bidang keahlian masing-masing. Pencapaian ini merupakan sebuah kebanggaan, namun juga sekaligus menjadi tanggung jawab dan beban moral yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan profesional. Oleh karena itu, saya berpesan agar saudara senantiasa terus belajar dan mengembangkan diri sebagai upaya penyempurnaan ilmu yang telah diperoleh di kampus tercinta ini. Saudara dituntut untuk mengkolaborasikan antara teori dan yang dipelajari dan praktek di dunia kerja secara profesional dan beretika. Kita menyadari bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam proses pembangunan di berbagai sektor, baik tatanan nasional maupun global, khususnya di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat. Di tangan generasi muda termasuk lulusan Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Harapan kami selaku pimpinan Akademi Maritim Pembangunan Jakarta agar para wisudawan dan wisudawati dapat berperan aktif serta bersedia mengabdikan ilmu dan keahliannya demi bangsa dan negara. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are getting the speech from Pembangunan Maritime Foundation, and we represented and respectfully invited Captain Hieronymus Atane, Magister Management Transportation and Magister Marine, to preside and regarding Maritime Foundation. Sambutan dari Yayasan Maritim Pembangunan kepada Bapak Kapten Hieronymus Atane, Magister Management Transportation dan Master Marine, selaku perwakilan dari Yayasan Maritim Pembangunan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Maritim Pembangunan, yang saya hormati Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, Kepala Sekolah SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta, staf dan dosen Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, para undangan, para orang tua wisudawan yang berbahagia, para alumni Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, dan yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan berkah dan ridhonya pada hari ini kita dapat mengikuti acara pelaksanaan wisuda ke-17 program Vokasi Diploma 3 Akademi Maritim Pembangunan Jakarta. Semoga Akademi Maritim Pembangunan Jakarta terus berkembang dan dapat berkontribusi secara maksimal di dunia pendidikan kemaritiman sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah sebagai poros maritim dunia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.
Kami dari Yayasan menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua taruna-taruni yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Akademi Maritim Pembangunan Jakarta yang berada di bawah naungan Yayasan Maritim Pembangunan. Juga kepada para pimpinan Akademi Maritim Pembangunan, staf dan dosen yang telah mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi kemaritiman di AMP Jakarta ini. Dipilihnya AMP sebagai lembaga pendidikan tempat menimba ilmu dan mencapai karir masa depan merupakan pilihan yang tepat dan bijak. Hal ini sejalan dengan visi Yayasan Maritim Pembangunan, yaitu membangun dan membina sumber daya manusia bahariawan yang profesional, yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman. Selain komitmen dalam pengembangan keilmuan dan peningkatan mutu lulusan yang profesional, Yayasan Maritim Pembangunan juga berkomitmen untuk membentuk manusia yang mampu berdiri sendiri, mampu mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan, dan mampu memelihara serta mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, dan mampu memelihara serta mengembangkan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya, khususnya manusia yang memiliki jiwa kemaritiman. Yayasan Maritim Pembangunan tetap berkomitmen dengan tema dan terus memajukan dan mengembangkan Akademi Maritim Pembangunan menjadi semakin berkembang. Semoga para lulusan Akademi Maritim Pembangunan Jakarta dapat menjadi SDM yang unggul dan profesional di bidangnya sesuai dengan tema wisuda hari ini kita tahu bersama, yaitu pendidikan vokasi pelayaran niaga sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi dan daya saing pada bidang industri maritim Indonesia dan dunia. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, wisuda merupakan prosesi seremonial yang menandai puncak dari proses kegiatan akademik yang dijalankan oleh perguruan tinggi, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Wisuda adalah langkah awal perjalanan hidup diuji dan dinilai oleh masyarakat melalui karya yang dihasilkan, yaitu bagaimana ilmu yang selama ini diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karya dan kontribusinya di masyarakat juga akan menjadi cermin dan dari alma maternya. Karenanya, jagalah nama baik alma mater dan jadikan alma mater bangga dengan menunjukkan prestasi Anda di masyarakat. Jangan lupakan juga bahwa keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan ini adalah peran dari orang tua yang senantiasa mendoakan, sampaikan ucapan terima kasih dan doakan mereka selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan keridhoannya. Bapak, Ibu, pada hadirin yang kami hormati, akhirul kalam, keluarga besar Yayasan Maritim Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Akademi Maritim Pembangunan, yaitu pimpinan, dosen, karyawan, pendiri dan pengurus yayasan atas keberhasilannya mengantarkan taruna-taruni dalam menyelesaikan pendidikannya sehingga wisuda saat ini.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra lembaga diklat pemerintah, swasta, mitra dunia usaha dan dunia industri kerja sebagai pengguna lulusan dan masyarakat serta secara luas atas peran sertanya mendukung proses pendidikan di Akademi Maritim Pembangunan ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian yang telah bekerja sepenuh hati dengan pahala yang lebih baik. Selamat atas diwisudanya Taruna Taruni AMP Makassar Jakarta. Semoga kalian dapat kembali ke masyarakat dengan karya nyata dan jati diri sebagai insan kebaharian. Selamat juga kami sampaikan kepada para orang tua yang saat tengah berbahagia yang berhasil mengantarkan putra-putrinya di wisuda pada hari ini. Semoga mereka menjadi anak yang berbakti dan menjadi kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Fahmi, Pembina Yayasan. Lucy Oktaviani, Ketua Yayasan. Scientific orientation by the APTC Executive Board and Director of Tantri Abeng University, Professor Dr. Suyanto, Bachelor of Economics, Bachelor of Education, Master of Management, and Master of Accounting, deal Dirigation but the Observation and Orasi. Orasi ilmiah oleh pengurus APTC, Rektor Universitas Tantri Abeng, Prof. Dr. Suyanto, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Magister Akuntansi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pembina dan pengurus Yayasan Maritim Pembangunan Jakarta beserta seluruh jajarannya, saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi dari Akademi Maritim Jakarta, Pembangunan Jakarta beserta seluruh jajarannya, terima kasih Pak Henry, Bapak Ibu semuanya, dan juga kepada Bapak Kapten Hieronymus tadi telah memberikan kata sambutan. Terima kasih, saya dapat banyak ilmu dari beliau untuk bagaimana mengolah perguruan tinggi di Akademi Maritim ini. Dan juga kepada Bapak, Ibu, orang tua, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, yang mana pada hari ini putra-putrinya telah menyelesaikan studi di Akademi Maritim Pembangunan, yang tentunya pada hari ini sangat berbahagia karena wisudawan wisudawati sudah menyelesaikan dengan program studi nautika, teknika dan juga KPN, Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga. Tentunya sangat berbahagia juga kepada wisudawan wisudawati karena Akademi Maritim Pembangunan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dan juga pimpinan yang lain, tentunya bahwa kampus ini telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan juga mungkin ada prodi-prodinya dari Lembaga Akreditasi Mandiri. Tepuk tangan dulu untuk Akademi Maritim Pembangunan. Pertama, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat limpahan taufik serta hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan
nikmat umur panjang, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagi umat manusia yang sebagai umatnya semoga bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan nanti di yaumil kiamah akan mendapat syafaat beliau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan terima kasih, saya selaku pribadi dan juga selaku pengurus APTISI Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta mengucapkan selamat kepada Akademi Maritim Pembangunan yang tentunya pada hari ini telah melaksanakan kegiatan beberapa hal. Tadi saya mengikuti dari awal, ada kegiatan yang biasanya tidak lazim saya ikuti Pak Direktur, karena tadi ada kegiatan salah satunya adalah pedang pora. Nah, ini menjadi salah satu sejarah dalam kehidupan saya. Oh, ternyata berbeda dengan kegiatan yang selama ini saya ikuti. Nah, oleh karena itu tentunya kami dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, anggota kami ada banyak dari Sabang sampai Merauke, anggotanya ada 4.500 perguruan tinggi. Salah satunya ada di LL Dikti wilayah 3 Jakarta, yaitu Akademi Maritim Pembangunan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan tema wisuda pada hari ini, sangat menarik bahwa pendidikan vokasi pelayaran sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi dan daya saing. Nah, ini tentunya sangat menarik karena memang pemerintahan kita, ya pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran, bagaimana kita bisa membangun ekonomi yang baik. Untuk mengawali orasi ilmiah pada hari ini akan saya sampaikan yang pertama adalah indeks pembangunan manusia. Sebuah negara, organisasi, keluarga itu kalau dipandang dari sisi indeks pembangunan manusia yang biasa kita sebut dengan Human Development Index, ada 3 hal. Ukuran yang pertama adalah pendidikan. Al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Saya punya prinsip itu. Artinya apa? Bangsa yang maju, negara yang maju, organisasi yang maju, dan juga keluarga yang maju, pribadi yang maju biasanya mengenyam pendidikan. Saya pernah pengalaman mengenyam pendidikan dari strata 1, strata 2 dan juga strata 3. Bahkan saya pernah menempuh di S1 3 kali, S2-nya 2 kali dan S3-nya 3 kali. Artinya apa? Ini begitu pentingnya pendidikan itu. Nah, oleh karena itu melalui wisudawan wisudawati pada hari ini saya berpesan, setelah adik-adik, Bapak Ibu menyelesaikan program Diploma 3 sebagai program vokasi, alangkah baiknya nanti meneruskan program Diploma 4, sarjana terapan atau sarjana, bahkan nanti ke magister, bahkan nanti sampai ke program doktor. Jadi negara yang maju bukan karena sumber daya alam, tetapi adalah sumber daya manusianya, yaitu pendidikan. Yang kedua apa? Biasanya orang kalau sudah pendidikannya meningkat, ya apakah dari diploma, dari sarjana, dari magister, ya master atau dari doktor, biasanya pekerjaannya juga mapan. Nah, karena pekerjaannya mapan, makanya ekonominya mapan dalam arti pendapatannya akan lebih baik. Nah, oleh karena itu indeks pembangunan manusia yang kedua adalah bagaimana kita memiliki daya beli yang baik. Saya ingat pesan orang tua saya, Bapak Ibu dari pembina dan ketua yayasan, pengurus yayasan di Akademi Maritim Pembangunan ini, bahwa jika, dan ini bisa kita laksanakan juga dalam kehidupan sehari-hari Pak Direktur, jika kita memiliki penghasilan pokok, wajib hukumnya mencari penghasilan tambahan. Selama tambahannya mencukupi, pokoknya jangan diganggu. Nah, ini dulu ilmu dari orang tua saya waktu saya SD kelas 2 atau kelas 3. Begitu Pak Kapten ya. Jadi kalau penghasilan pokoknya 10 juta, tambahannya mesti 2 kali lipat, 20 juta. Saya yakin, tadi saya sudah diskusi dengan Ibu Ketua Yayasan dan juga Ibu Kepala Sekolah SMK, bahwa adik-adik teman-teman yang hari ini di wisuda, kalau nanti sudah go global, itu sudah mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Nah, ini saya terapkan dalam kehidupan saya, karena saya juga dulu biasa bekerja di perusahaan asing yang gajinya memang waktu itu dolar.
Ya, saya tahun 94 95 itu sudah dapat penghasilan kurang lebih 15 juta per bulan. Waktu itu kan gitu ya, waktu itu ya. Nah, oleh karena itu saya yakin teman-teman yang di wisuda pada hari ini, tatkala nanti gaji pokoknya 10 juta, cari tambahnya 20 juta. Tapi tentunya dengan keilmuan yang kita miliki. Tadi di dalam mars atau himne akademi tadi, mars atau himne tadi Pak? Mars ya, mars tadi 3 kata yang saya ingat-ingat Pak Kapten. Apa itu? Jujur, disiplin, dan setia. Betul Bu Ketua Hasan ya. Nah, ini berarti Anda dituntut sebuah pribadi yang memiliki kejujuran. Saya yakin bahwa orang yang jujur itu selalu sehat. Sehat pikirannya, sehat jasmaninya, dan sehat rohaninya. Orang jujur. Jujur, waktunya makan mesti makan. Jujur, kalau itu bukan miliknya jangan diambil, insya Allah kita akan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Bahkan kalau kata orang yang suka olahraga disebutnya apa? Mensana in corpore sano. Tapi kalau kata Pak Pendeta atau Pak Ustadz atau Pak Guru bahkan Pak dosen, mensana in corpore sano. Ya, artinya apa? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sekarang dibalik Pak Kapten, di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang kuat. Pertanyaannya, mana lebih penting, badan atau jiwa? Nah, kita sebagai akademisi, kalau saya jawab, yang paling penting adalah jiwanya dulu. Kenapa? Bangsa-bangsa mungkin termasuk negara kita juga banyak hal, banyak permasalahan yang di asta citanya Pak Presiden belum menekankan 4 hal yang saya ingat sampai saat ini, yaitu berantas korupsi, berantas judi online, berantas narkoba, dan berantas barang-barang ilegal dari luar negeri masuk Indonesia. Nah, tentunya masuk ke Indonesia bisa melalui penerbangan udara, bisa darat, bisa laut, begitu Pak Kapten ya. Nah, ini juga menjadi tugas kita sebagai anak bangsa. Bagaimana bangsa kita ini keluar dari permasalahan korupsi. Ini adalah salah satu kata kunci kejujuran. Padahal kita punya Pancasila, tapi bagaimana pengamalan Pancasila di negara kita ini? Nah, oleh karena itu pesan saya, jujur, disiplin, dan setia itu adalah menjadi cita-cita daripada pendiri founding father dari Akademi Maritim Pembangunan Jakarta ini. Tentunya dari kedua orang tuanya Pak Adi ya, Pak Adi ya, pendirinya, bagaimana Anda memiliki sifat kejujuran dan juga disiplin serta setia. Saya yakin Pak Direktur, kampus yang bagus bukan karena kampus yang keren, gedungnya yang keren, dosen yang keren, tetapi alumninya yang berkiprah di masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Kapten, Anda bukan dinilai oleh guru, oleh dosen, oleh instruktur lagi, tapi yang menilai Anda adalah masyarakat yang tidak terjangkau atau tidak terhitung nilainya. Berapa orang yang akan menilai seorang alumni itu? Jadi kampus yang keren itu adalah kampus yang memiliki alumni yang keren di masyarakat setelah dinyatakan lulus, setelah mendapatkan sertifikat dari sebuah perguruan tinggi. Itu yang kedua. Yang kedua tadi adalah ekonomi daya beli. Yang ketiga adalah kesehatan. Tadi sudah kita singgung sebenarnya. Makanya di dalam lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita itu suruh bangun jiwa dulu. Makanya yang penting kalau dalam sertifikasi kompetensi Pak Direktur dari LSP ya, atau dari kompetensi itu ada 3 huruf KSA. K-nya knowledge, ilmu pengetahuan, knowledge. Kita haus akan belajar terus-menerus. S-nya apa? Skill, kompetensi. 2 kata ini sangat penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah huruf A-nya, attitude, budi pekerti, etika, sopan santun. Kita sebagai orang timur jangan keluar dari hal itu. Bagaimana kita hormat kepada orang tua, bagaimana kita juga menyayangi adik-adik kita. Sekalipun kita berbeda suku, berbeda agama, tetapi kita tetap satu dalam rangkaian Bhinneka Tunggal Ika. Karena manusia pada prinsipnya adalah memang berbeda.
Kalau masalah agama, kalau saya punya prinsip lakum dinukum waliyadin, punyaku punyaku, punya saya, punyamu punyamu. Jadi nggak boleh kita jadikan satu. Tetapi kalau hablum minan nas, dalam kehidupan umat manusia, dalam membangun bangsa, dalam membangun perusahaan, kita harus bersatu padu membangun sebuah organisasi. Itu yang pertama, terkait dengan tadi kompetensi, tadi Bapak Ibu, kompetensi, knowledge, skill, dan juga attitude. Selanjutnya, karena ini sekarang terkait dengan industri global, AI, wah sekarang sudah keren banget Pak Direktur. Cari apa yang nggak ada di dalam Google, betul nggak Bapak Ibu ya? Bahkan saya sama teman-teman ada joke begini Pak Kapten, kalau saya pergi ke kantor, ketinggalan handphone, saya balik ke rumah. Balik ke rumah karena genggaman saya ada di handphone ini. Tetapi kalau saya pergi ke kantor, istri saya ketinggalan, istri saya tak suruh naik Gojek. Berarti kira-kira mana kira-kira gitu ya? Berarti kalau handphone ketinggalan saya balik. Tapi tatkala istri saya ketinggalan, suruh naik Gojek. Kalau saya ketinggalan dompet sama ketinggalan handphone, saya lebih bagus ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, oleh karena itu sebagai alumni wisudawan wisudawati yang hari ini di wisuda, tadi sudah mengucapkan sumpah janji juga, jaga media sosialnya. Medsos itu tidak bisa dibohongin lagi. Makanya mungkin juga seluruh hadirin yang ada di sini, jangan kita menyebar hoax atau hoax, karena walaupun sudah di-delete di handphone kita, di gadget kita, tetapi kalau di provider nggak di-delete, itu datanya masih nongkrong di sana. Nah, oleh karena itu sekarang orang-orang di luar sana kalau ngelamar pekerjaan bukan hanya KSA tadi Pak Kapten, tetapi yang dilihat juga media sosial. Nah, oleh karena itu di dalam digitalisasi, ya, yang kedua terkait dengan digitalisasi, istilahnya ada ilmu VUCA Pak Direktur. Hanya 4 huruf VUCA: volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah, kenapa sekarang? Jadi kalau dengan sekarang zaman digitalisasi, apalagi teman-teman adik-adik wisudawan wisudawati yang hari ini wisuda, pasti juga teknologi berkembang di dunia kelautan, di dunia maritim. Bahkan kalau orang tua kita, nenek moyang kita adalah negara kita negara maritim, begitu luas. Bahkan berapa luas wilayah Indonesia ini adalah didominasi dari wilayah maritim. Indonesia sangat luas, dunia juga sangat luas. Nah, oleh karena itu terkait dengan digitalisasi ini harus kita bicarakan dengan arif dan bijak. Yang ketiga, masalah leadership, kepemimpinan. Setiap pribadi, setiap orang, bahkan setiap pemimpin, ya leadership itu adalah dituntut sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab, baik di dalam organisasi itu sendiri, bahkan nanti di hadapan Tuhan. Pada saat kita menghadap Tuhan. Karena cepat atau lambat pasti semua manusia yang namanya akan meninggalkan dunia ini. Apakah kita mati selamanya? Tidak. Yang mati hanya jasad kita. Roh kita tidak mati. Roh kita masih ada, tetap ada. Sampai nanti umurnya berapa kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu terkait dengan konsep ini, mari kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang alumni. Bahkan ada kata-kata bijak Ibu Ketua Yayasan, bahwa orang yang cerdas bukan orang yang gelarnya banyak, bahkan mungkin bukan pejabat tinggi atau orang kaya raya, kecuali orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya tatkala ajal menjemputnya. Itulah orang yang cerdas. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah juga disampaikan, orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya tatkala ajal menjemputnya. Nah, itu mempersiapkan. Makanya di dalam pesan orasi ilmiah pada hari ini, mari kita siapkan kita nanti tatkala kita menghadap Tuhan kita. Oleh karena itu di dalam leadership, kepemimpinan, digitalisasi, apalagi ini juga nggak tahu, kita ada namanya Gen Z ya, generasi Z. Tahun 99 sampai tahun 2012 itu generasi Z. Mungkin kalau yang para senior ini bukan generasi Z Pak ya. Generasi apa kira-kira? X barangkali ya.
Ada generasi X ya? Ada kan gitu. Nah, kalau yang lahir 2013 ke sana generasi alfa. Mungkin anak cucu kita ada yang generasi alfa. Nah, oleh karena itu di dalam leadership kepemimpinan harus kita jaga betul bagaimana Indonesia ini akan jadi negara maju. PricewaterhouseCoopers ya, PricewaterhouseCoopers PwC sebelum pandemi meriset dari 10 negara. Indonesia tahun 2050 kita sekarang lagi hiruk pikuk lagi mempersiapkan SDM global kita tahun 2045. Sekarang sudah 2025, 26 bahkan Pak ya. Berarti kurang lebih tinggal 20 atau 19 tahun lagi untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Nah, oleh karena itu adik-adik semua nanti akan mempersiapkan yang masih muda-muda terutama ya, apakah Gen Z ataukah hari ini yang wisuda akan mempersiapkan tahun 2045. Andalah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, bagaimana Indonesia tahun 2045? Itu yang saat ini kita memiliki bonus demografi. Bonus demografi. Penduduk kita alhamdulillah 60 sampai 70% itu masih banyak anak-anak mudanya. Dan kita nanti beberapa puluh tahun ke depan negara kita aman. Dalam artian anak mudanya banyak dibanding dengan negara-negara Eropa, bahkan beberapa negara Asia yang lain itu nyari anak muda susah. Nah, alhamdulillah negara kita diberikan bonus demografi. Nah, bonus demografi itu bisa menjadi disaster, bisa menjadi ancaman demografi kalau tidak dididik. Nah, makanya pendidikan itu sangat diperlukan. Kembali ke tahun 2050 ke depan, Indonesia dengan hasil riset PricewaterhouseCoopers kita ada di peringkat 4 dunia dengan GDP 7,3 triliun US dollar. Kita di atas Jepang. Jepang peringkat ke-5 dengan GDP 6,8 triliun US dollar nanti tahun 2050. Nah, India 3 kali lipat dari kita, 28 triliun US dollar. Amerika 34 triliun US dollar. China nomor 1 di dunia dengan GDP 50 triliun US dollar. Seperti mungkin Brazil, ya, UK, London ya, London, Jerman, Rusia itu di bawah Indonesia jauh. Artinya apa? Berarti kita punya peluang yang sangat besar. Nah, oleh karena itu melalui orasi ilmiah pada hari ini, ayo kita sama-sama menyongsong tahun 2045. Ayo kita songsong tahun 2050 untuk mempersiapkan SDM unggul Indonesia maju. Jadi negara yang maju adalah tergantung bagaimana SDM-nya bisa maju. Oleh karena itu SDM saat ini mungkin sudah mulai bergeser Pak Direktur. Bukan kata-kata SDM lagi, tetapi menjadi yang namanya human capital. Karena SDM suka diplesetkan sekarang Pak. Selamatkan diri masing-masing. Gitu ya. Nah, itu selamatkan diri masing-masing. Tapi sekarang sudah bergeser menjadi human capital. Apa human capital itu? Tidak hanya terdidik saja, tapi dia tercerahkan. Jadi setiap pribadi yang tercerahkan bisa mengatakan sesuatu yang baik, bisa mengerjakan sesuatu yang baik, bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau bahasa agamanya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah orang lain itu lain suku, bahkan lain agama, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu mari kita siapkan tahun 2045 dan juga 2050 supaya nanti kita ada di peringkat 4 dunia dengan GDP Gross Domestic Product 7,3 triliun US dollar. Kita di atas Jepang, di atas Brazil, di atas Jerman, di atas Meksiko, dan juga di atasnya dari Rusia. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia, apa yang ingin saya sampaikan sebagai penutup dari saya punya moto. Sebenarnya moto ini sudah saya bangun sejak tahun 2000, berarti sudah 25 tahun yang lalu. Ibu Ketua Yayasan, moto saya cuma 3. Ini barangkali pantas untuk direnungkan bersama.
Moto yang pertama adalah ayo sekolah untuk memerangi kebodohan. Kira-kira kalau ayo sekolah, insya Allah kita keluar dari kebodohan, bahkan keluar dari kemiskinan. Ayo bekerja, setelah sekolah tentunya harus ayo bekerja. Ayo bekerja untuk memerangi kemiskinan. Kita kira-kira yang dua hal ini sangat bagus kalau kita laksanakan, Pak. Ayo sekolah untuk memerangi kebodohan. Ayo bekerja untuk memerangi kemiskinan. Yang ketiga jangan lupa, kalau sudah ayo sekolah, ayo bekerja, yang ketiga jangan lupa, ayo ibadah untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kan begitu ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, memang di era ekonomi saat ini yang tentunya kita mendapatkan informasi di beberapa negara yang kurang baik-baik saja, tapi negara kita insya Allah dengan kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, negara kita gotong royongnya sangat baik, kita bersatu padu membangun bangsa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, bahkan sampai kepala desa atau lurah. Kalau kita dipendidik, ya kita jalankan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, bahkan sebagai anak, ayo kita sama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik, yang tentunya akan menjadi cita-cita kita bersama. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Akademi Maritim Pembangunan Jakarta atas wisuda yang hari ini sangat menarik, dan juga semoga wisudawan-wisudawati akan lebih sukses. Kalau boleh meminjam istilahnya orang Padang, mungkin Pak Adi ya, orang Sumatera, kalau Anda puas tolong beritahu kawan. Kalau Anda tidak puas tolong beritahu kami supaya kami bisa memperbaiki diri untuk mengupgrade diri sebaik-baiknya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Boleh saya tutup dengan pantun, tapi jangan lupa cakepnya gitu ya. Ya, kuning-kuning buah ketimun, ku petik satu, ku buat jamu. Sering-sering aku melamun karena ingat masa depanku. Ya, tepuk tangan dulu. Satu lagi, buah manggis, buah kedondong, buah durian, buah rambutan, itulah nama-nama buah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur beserta seluruh jajarannya, anggota Senat dari Akademi Maritim Jakarta, Pembangunan Jakarta. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dan nanti pada saatnya juga kita sama-sama berdoa kalau Tuhan manggil kita dalam keadaan husnul khotimah, ya, jauhkan dari su'ul khotimah. Dan saya doakan juga kepada wisudawan-wisudawati yang mungkin belum punya jodoh, semoga segera mendapatkan jodoh. Oh, yang aminnya keras berarti pengen nyari jodoh itu ya. Ya, yang nggak amin berarti sudah berjodoh ya. Yang bagi wisudawan-wisudawati yang belum punya keturunan, semoga segera punya keturunan. Yang belum punya pekerjaan, kalau pekerjaan sudah pasti karena sudah jaminan ya Pak, karena program vokasi ya. Program vokasi itu 70-30 atau 60-40 gitu Pak ya. Artinya 30 praktek teori, 40 teori, selebihnya adalah praktek. Ini yang mungkin nggak dimiliki oleh perguruan tinggi akademik. Ini perguruan tinggi vokasi yang sedang digaungkan oleh pemerintah kita Republik Indonesia. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the Professor Dr. Suyanto about the oration of certification in elements and the APTC Executive Board. And then, so we gather now the handover of sign of the graduation by the director and the management. Please welcoming the chairwoman of the Pembangunan Maritime Foundation, Miss Lucy Octavianti, about it the entires the provide of the sides. Penyerahan tanda lulusan diploma oleh Direktur dan jajaran manajemen Akademi Maritim Pembangunan Jakarta.
Kepada Ketua Yayasan Maritim Pembangunan, kami harap menuju mimbar kehormatan. The begins of the first time with that all the graduated. Syafira Melinda Widodo dengan NIT 1002-0003 Program Studi Nautika, putri dari Bapak Slamet Widodo dan juga Ibu Rita Marlina, praktek laut PT Agung Transina Raya. Rahmat Wahyu Damanik dengan NIT 1002-0006 Program Studi Nautika, putra dari almarhum Bapak Robert Manik dan Ibu Sri Purwati Hasibuan, praktek laut PT Sapsi Lintas Globalindo. Anggi Prasetyo dengan NIT 1002-0008 Program Studi Nautika, putra dari Bapak Joko Suwolo dan Ibu Siti Amina, praktek laut PT Indo Baruna Bulk Transport. Rafli Putro Bahari Nugroho dengan NIT 1002-1008 Program Studi Nautika, putra dari Bapak Eko Winugroho dan Ibu Sugi Haryani, praktek laut PT Bina Indo Transportasi Bahari. Ahmad Fauzi Ramadan dengan NIT 1002-1009 Program Studi Nautika, putra dari Bapak Solihin dan Ibu Yati, praktek laut PT Tanto Intim Line Jakarta. Adnan Deru dengan nomor NIT 1002-1010 Program Studi Nautika, putra dari Bapak Suryadi dan Ibu Risa Umami, praktek laut PT Bumi Internasional Tanker.
Muhammad Freddy Agam dengan NIT 1002 1011 program studi Nautika, putra dari Bapak Muslika dan Ibu Nirmala, praktek laut PT Pelayaran Indonesia Nasional. Alfian Rizky Syahban dengan NIT 1002 1012 program studi Nautika, putra dari Bapak Dodi Syarifuddin dan Ibu Nirma Hidayatun, praktek laut PT Samudra Mulia Karsa. Alif Rahman dengan NIT 1002 2007 program studi Nautika, putra dari Bapak Suyudi dan Ibu Melina Arifin, praktek laut PT Sapsi Lintas Globalindo. Herdi Segara dengan NIT 11019001 program studi Teknika, putra dari Bapak Ambar Sumadi dan Ibu Herlia Afriani, praktek laut PT Raputra Jaya. Muhammad Bagaskara Putra Tamimi dengan NIT 11019005 program studi Teknika, putra dari almarhum Bapak Asrul Tamimi dan Ibu Yanti Wakang, praktek laut PT Fajar Bahari Nusantara Pontianak.
Filipus Edo Julianto dengan NIT 11019006 program studi Teknika, putra dari Bapak Eko Budianto dan Ibu Eka Susana Perwaningdia, praktek laut PT Titoni Niaga Makmur. Muhammad Aldi Syahroni dengan NIT 11019014 program studi Teknika, putra dari Bapak Zamroni dan Ibu Syahwati, praktek laut PT Arcadia Singapura Line. Arya Ramanda Pratama dengan NIT 11020001 program studi Teknika, putra dari Bapak Ramadun dan Ibu Linda Sari, praktek laut PT Indo Baruna Bulk Transport. Muhammad Altaf Sugara dengan NIT 11021001 program studi Teknika, putra dari almarhum Bapak Haji Gunawan dan almarhumah Ibu Haja Sumiati, praktek laut PT Energi Rezeki Nautik. Randi Syafi Romli dengan NIT 11021003 program studi Teknika, putra dari Bapak Nasrul dan Ibu Nia, praktek laut PT Solo Trans Logistik.
Agil Maretsyah dengan NIT 1102-1005 program studi Teknika, putra dari Bapak Naskardi dan Ibu Sulfa Meriani, praktek laut PT Temas Line. Muhammad Sapril dengan NIT 1102-1006 program studi Teknika, putra dari Bapak Miskara dan Ibu Siti Salbiah, praktek laut PT Mega Laju Sukses. M. Joni Syaputra dengan NIT 1102-1008 program studi Teknika, putra dari Bapak Iskandar dan Ibu Andi Leni Sartika, praktek laut PT Tunas Baharindo Servita. Junari dengan NIT 12019003 program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, putra dari Bapak Putri dari Ibu Siti Nur dan praktek laut PT Mustika Alam Lestari. Muhammad Prayoga Triutama dengan NIT 1202-0001 program studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, putra dari Bapak Panji Setiawan dan Ibu Emas Masito, praktek darat PT Pelayaran Merah Putih.
Daniel Parmigotan Banjarnahor dengan NIT 12020004 Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, putra dari Bapak Nehol Banjarnahor dan Ibu Tiarama Sitanggang, praktek darat PT Alinda Prima Sentosa. Nadel Al-Husainso dengan NIT 12021001 Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, putra dari Bapak Muhammad Yusuf So dan juga Ibu Subaidah, praktek darat PT Solo Trans Logistik. Delta Putri Ayu dengan NIT 12021002 Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, putri dari Bapak Muhtar dan Ibu Kalsum, praktek darat PT Mustika Alam Lestari. Muhammad Gali Candika dengan NIT 12022011 Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan, putra dari Bapak Naskardi dan Ibu Sulifa Meriani, praktek darat PT TJS Marine Indonesia.
thank you very much for the chance moment, the Maritime Pembangunan Foundation, and then the director and the Senat Academy Maritime Pembangunan will be represented to the graduates. The next of a letter of the readings, the excellent grade for the graduated. Pembacaan surat keputusan wisudawan dan wisudawati terbaik oleh Bapak Novel Ganesha Kalalo. Surat keputusan Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta nomor 011.C garis miring SK AMP garis miring 1 garis miring 2026 tentang penetapan wisudawan terbaik program studi nautika, teknika, serta ketata laksanaan pelayaran niaga dan kepelabuhan. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi serta berdasarkan hasil penilaian prestasi akademik, kedisiplinan, sikap dan keteladanan taruna-taruni selama mengikuti pendidikan, maka Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta menetapkan wisudawan terbaik sebagai berikut. 1. Wisudawan terbaik program studi nautika atas nama taruna Alif Rahman dengan IPK 3,66. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Alif Rahman. 2. Wisudawan terbaik program studi teknika atas nama taruna Agil Maretsia dengan IPK 3,50. 3. Wisudawan terbaik program studi ketata laksanaan pelayar niaga dan kepelabuhan atas nama taruna Prayoga Tri Utama dengan IPK 3,35. Akademi Maritim Pembangunan Jakarta memberikan apresiasi kepada wisudawan terbaik atas prestasi dan keteladanan yang dicapai selama menempuh pendidikan. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 7 Januari 2026. Ditetapkan di Jakarta, Direktur Akademi Maritim Pembangunan Jakarta, tertanda Henry Kustian, ST, MM, MPD. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Novel Ganesha Kalalo untuk telah menyebutkan. Dan untuk wisudawan wisudawati yang kami panggil, yang sudah menjadi dan dinobatkan sebagai wisudawan wisudawati terbaik, didampingi oleh orang tua masing-masing untuk menaiki podium. Yang pertama dari Alif Rahman didampingi oleh Bapak Suyudi dan Ibu Melina Arifin. Dan kami panggilkan selanjutnya kepada Agil Maretsia, diwakili dan didampingi oleh Bapak Miskara dan Ibu Sulfa, didampingi oleh Bapak Naskardi dan Ibu Sulfa Meriani. Kami panggilkan selanjutnya wisudawan Muhammad Prayoga Tri Utama, didampingi oleh Bapak Panji Setiawan dan Ibu Emas Masito.
the representative is finished. To be the report of the head of committee to the inspector of ceremony. Laporan Komandan Tim Pedang Pora kepada Inspektur Upacara. Upacara sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Ketiga. The instructor of ceremonials with senator, the seat, the pulpit with the all academic senate of Pembangunan Maritime Academy. Inspektur Upacara beserta jajaran Akademi Maritim Pembangunan Jakarta meninggalkan tempat upacara.